Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan soal UAS untuk nomor 4. Suatu muatan Q sebesar 100 nanocoulomb terletak pada 0,0,4 ya. Jadi muatan Q-nya itu ada di sini ya. Sini ya. Oke ya. Kemudian jika terdapat apa nih? Ketutupan. Maaf. Muatan sejenis sebesar 20 nanocoulomb terletak plus minus 3 meter di sumbu X dan Y. Tentukan gaya pada Q. Nah, tentukan gaya pada Q. Q di sini. 20 nanocoulomb itu terletak di plus minus 3 meter di sumbu X dan Y. Ini sumbu X ya, plus minus 3 meter berarti ke sini 3, ke sana 3, kemudian sumbu Y plus minus 3 meter juga. Ke sini 3, ke sini 3 ya. Jadi seperti ini. Tentukan gaya pada Q, gaya yang dipengaruhi oleh muatan-muatan semua 4 muatan ini di titik ke sini. Asumsinya misalnya titik sini namanya T. Kemudian titik ini A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Maka pertama kita tentukan dulu koordinat titik T adalah 0,0,4. Kemudian titik A koordinatnya 3,0,0. Titik B 0,3,0, titik C min 3,0,0, kemudian titik D 0,3,0. Setelah ini ditulis koordinatnya, kemudian tentukan vektor yang menuju ke titik T di sini. AT ini berarti vektor yang mengarah dari titik A menuju ke titik T. Berarti vektornya adalah koordinat T dikurangi koordinat A. Koordinat T dikurangi koordinat A. Berarti 0 kurangi 3 min 3, 0 kurangi 0, 0, 4 kurangi 0, 4. Kemudian BT ini berarti koordinat T kurangi B. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 3 min 3, 4 kurangi 0, 4. Kemudian CT ini adalah koordinat T dikurangi C. 0 kurangi min 3, 3, 0 kurangi 0, 0, 4 kurangi 0, 0, dan seterusnya. Kemudian ditentukan jarak dari A ke T, dari B ke T, C ke T, dan D ke T. Nah, ini pakai Pitagoras ya. Karena jaraknya sini 3, sini 4, maka jarak yang A ke T adalah akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25, jadi jaraknya adalah 5 meter. Maka semuanya sama, jarak dari AT sama dengan BT, jaraknya sama dengan jarak ke CT, jarak ke DT, semuanya jaraknya sama. Nah, kemudian kita akan masuk ke rumus hukum Coulomb. Gaya yang ditentukan pada titik sini adalah total dari gaya yang terjadi karena muatan A, karena muatan B, muatan C, dan juga muatan D. Maka kita harus menghitung masing-masing muatan di titik A berapa, titik B berapa, C berapa, D berapa, kemudian dijumlahkan. Ini contoh yang gaya A, FA, gaya yang di sini, ya. Gaya di sini yang menimbulkan atau mempengaruhi muatan di sini karena pengaruh gaya di A adalah F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan muatan yang pertama ya, 100 nanocoulomb dikalikan muatan yang kedua 20 nanocoulomb ini ya. Kemudian dibagi R kuadrat ya, sesuai rumus di sini, kalikan unit vektornya AR. Unit vektornya adalah vektor AT ini min 3,0,4 min 3 per jaraknya 5. Ini dihitung. Kemudian FA dihitung, FB dihitung, FC juga dihitung, FD juga dihitung. Contoh yang FC, ini A, ini C ya. FC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 100 kali 10 pangkat 6 kali 20 kali 10 pangkat 6 per 5 kuadrat, kalikan unit vektornya 3,0,4 per 5.
perhatikan, karena ini muatannya besarnya sama dan juga letaknya letaknya arah ke sini positif 3 dan ini arah ke sana negatif 3, maka ini saling menghilangkan. Jadi komponen yang ada tinggal komponen AZ-nya saja. Ini untuk A dan C. Demikian juga untuk B dan D. Ini komponen Y-nya ya. Min 3 dan 3 ini saling menghilangkan. Jadi tinggal komponen Z-nya. Sehingga nanti gaya total tinggal dihitung dikalikan 4 saja ya. Gaya ini kan sama, angkanya kan sama. Berarti nanti dikalikan 4. Oke. Baik, nomor 4 bisa terjawab, mudah-mudahan. Kemudian nomor 5. Nih. Suatu muatan A sebesar minus 0,3 mikrokolom terletak pada 25 min 30 15 cm dan muatan B 0,5 mikrokolom di minus 10 8,12 cm. Tentukan intensitas medan listrik E pada origin. Nah, jadi gambarannya titik A di sini, titik B di sini, muatan dua buah muatan, kemudian kita diminta untuk mengukur intensitas medan listrik E pada titik origin. Maka rumusnya E di origin itu dipengaruhi oleh dua muatan A dan muatan B. Muatan A ini rumusnya K kalikan QA per RA kuadrat. Nanti muatan B K kalikan QB per RB kuadrat. Maka E total adalah jumlah E pada muatan A dan jumlah E di origin pada yang dipengaruhi oleh muatan B. Nah, hitungan detailnya ya, misalnya ini ya, minus 0,3 mikrokolom ya. Ini koordinatnya. Kemudian jaraknya adalah akar kuadrat karena dalam senti ya, kita rubah dalam meter ya. Dalam meter menjadi 0,25, 0,30, 0,15. Jadi jaraknya adalah akar kuadrat dari ini ya, akar kuadrat. Silakan dihitung. Kemudian untuk yang B ini sama ya, cara menghitungnya. Maka ini adalah akar kuadrat dari 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Dijumlahkan kemudian diakar. Nah, untuk intensitas yang ada di origin yang dipengaruhi oleh muatan A itu adalah K kalikan QA per RA kuadrat. Nah, kalikan unit vektornya ya. Unit vektornya ini adalah karena originnya menjadi tujuan, maka tujuan dikurangi asal ya. Tujuannya 0,00, kemudian titik asalnya adalah 25 atau 0,25 min 0,30 sama 0,15. Berarti menjadi minus, jangan lupa minus 0,25 AX, kemudian ini menjadi plus ya, menjadi 0,3 AY, ini menjadi minus 0,15 AZ per RA. Nah, silakan dihitung. Ini muatannya 0,3 mikrokolom di sini. Ini ya. Kemudian ini K-nya, ini kalikan komponen AE, komponen AY, komponen AZ dibagi R pangkat 3. R pangkat 3 itu berarti dari rumus R kuadrat ini kalikan RA di sini. Jadi R pangkat 3 kalikan itu. Kalau sudah ketemu, lanjut ke intensitas listrik, medan listrik pada origin yang dipengaruhi oleh muatan B, yaitu K kalikan QB per RB kuadrat kalikan unit vektornya. Unit vektornya adalah ini koordinat vektor B, kemudian originnya ini berarti 0,3
0 dikurangi 10, maka jadinya 1, 0,1. 0 dikurangi 0,08 jadinya negatif. 0 dikurangi 0,12 jadinya negatif 12 per RB. Dan seterusnya Anda hitung. Maka E total adalah E pada origin yang dipengaruhi oleh muatan A ditambah E pada origin yang dipengaruhi oleh muatan B. Ya, ketemu. Kemudian yang kedua, yang B, ini mirip yang A, cuman titik origin diganti titik P, yaitu 0,15, 0,20, dan 0,50. Jadi nanti, kalau tadi origin ya, dikurangi ini, ya, maka ini yang P ya, P sebagai tujuan, ya, berarti dikurangkan dengan titik A. P dikurangkan dengan titik B. Begitu seterusnya. Baik, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan bisa membuat Anda lebih paham sehingga bisa mengerjakan soal UAS dengan benar. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.